keluarga ini apa sih maksudnya. Saya yakin sekali pertemuan mereka adalah pertemuan yang direncanakan mereka dan disertai Tuhan. Amin. Kalau hanya mereka yang merancangkan, tidak disertai Tuhan, mereka nggak ada di tempat ini. Kenapa? Karena kami ini bukanlah menjadi suatu pemberkatan mereka, bukan. Kami hanya menyaksikan, ya, menjadi saksi mereka, dan Tuhan juga menjadi saksi mereka. Pernikahan ini kudus, sehingga mereka bisa jalankan pernikahan ini sampai nenek, kakek, dan di dalam firman Tuhan tidak ada penceraian. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak ada satu orang pun laki-laki berhasil, ya, tanpa wanita yang bijak di sampingnya. Amin. Jadi keberhasilan seorang laki-laki karena ada wanita yang mendukungnya. Seperti ini ya firman Tuhan, jadi penolong. Dan begitu juga, tidak ada wanita yang berhasil di dunia ini tanpa ada laki-laki yang mengasihinya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu adalah bagian hidup laki-laki. Ya. Nah, kalau di firman Tuhan dikatakan dua menjadi satu. Nah, untuk menjadi dua menjadi satu ini enggak segampang apa yang kita rasakan. Waktu pacaran semuanya baik, ya kan? Orang bilang, wah pacar kamu tuh gini-gini loh, apa loh? Buat kita, semuanya baik. Bagaimanapun, Yeslen adalah bagian dari Cain. Cain adalah bagian dari hidupnya Yeslen. Maka Tuhan bilang katakan, dua menjadi satu dan tidak ada yang dapat memisahkan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini masalahnya. Masalahnya apapun yang terjadi, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, ada yang tanya saya, Pak, kalau mereka belum punya duit beli rumah, masa nggak boleh tinggal sama orang tuanya? Bukan itu maksud Tuhan. Maksudnya Tuhan, kamu telah mengambil satu keputusan untuk berumah tangga, supaya anak-anak kamu, keturunan kamu bisa nyontoh sama kamu. Orang tua hanya jadi penasehat, bukan ngikutin keinginan orang tua. Nanti orang tua ini bilang, wih, saya nggak senang tuh sama mantu saya gitu, ngomong sama anaknya, jadi masalah. Dan atau salah satu orang tuanya nasehatin nggak benar, akhirnya menjadi satu pikiran sama mereka, hidup mereka nggak akan damai. Nah, mereka harus mengambil keputusan apapun yang terjadi, sudah saya ambil, sudah menjadi bagian hidup saya, dan saya harus berdiri sendiri. Dan bukan tidak boleh mendengar nasihat orang tua. Nasihat orang tua sebagai saring untuk hidup kamu, sebagai wejangan untuk hidup kamu. Keputusan semua apa ada di tangan kamu berdua. Supaya apa? Supaya anak-anakmu, keturunanmu bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan buat orang lain. Dan kamu berdua jadi teladan juga buat orang lain. Orang bilang luar biasa mereka nikah. Saya nggak lihat tuh ada keributan, walaupun ada keributan, ya kan? Di dalam pertengkaran suami istri itu juga kadang-kadang nggak ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Jadikan budaya minta maaf. Biar siapapun yang salah, minta maaf duluan. Itu meredakan semuanya. Pas udah nggak ada keputusan, nggak ada pengertian, oke, saya minta maaf deh. Itu salah saya. Udah kita tutup sampai sekarang. Kita nggak usah untuk bikin itu. Itu selesai kok. Selesai. Dan juga jadikan budaya terima kasih.
Oke, kalau dia udah minta maaf, yang itu bilang terima kasih ya. Tadi saya memang begitu. Kesanakin sekali sampai kakek nenek pun kita nggak akan pernah ribut, nggak akan pernah ada pikiran yang salah. Kata Tuhan apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena saling komunikasi, saling mengasihi dan saling memperhatikan, ada upahnya. Upahnya apa? Damai sejahtera, pengertian, dan rancangan ke depan maunya gimana kan gitu. Kalau kita seorang diri nih dapat masalah, kita nggak tahu menyelesaikan gimana. Tapi kalau kita berdua, yang satu misalnya istri dalam ada masalah, suami bisa menasehati dia, suami bisa memberikan jalan keluar. Demikian juga ketika suami dalam keputusasaan, ada istri yang memberikan dorongan, ada istri yang memberikan kekuatan. Luar biasa firman Tuhan ya. Tuhan katakan, kalau ada yang menjadi lemah, kalau ada yang menjadi bimbang, ada di sampingnya yang bisa menolong, ada yang sampingnya yang bisa ditanya, ada yang sampingnya yang bisa memberikan jalan keluar. Tadi dari mulai saya katakan, ini adalah kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kamu nggak ada di sini. Nah, Tuhan ada di tengah-tengah kamu menjadi satu pemersatu. Amin. 2 ditambah 1, Roh Tuhan yang ada pada kamu berdua itu mempersatukan kamu sampai selama-lamanya hingga kamu menjadi kuat, tidak terputuskan. Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Aku, Ken Emmanuel Tamboto, menerima engkau, Jesslyn Permatasari, sebagai istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuh, dan merawatmu. Dalam keadaan susah dan senang, sakit atau sehat, kaya dan miskin, hingga maut menceraikan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Di nama Allah Bapa
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Aku Jasmine Permatasari menerima Engkau, Jan Emmanuel Tanggoto, sebagai suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu, mengasuh, dan mengasihimu, baik dikala senang maupun susah, kaya ataupun miskin, sehat maupun sakit, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji.